saya nanti menyampaikan materi. Jadi teman-teman nanti tolong di nonaktifkan apa namanya itu mic dari suaranya maupun videonya silakan. Kalau misalnya teman-teman mau berkaca atau teman-teman mau bosan melihat muka saya atau siapa yang aktif di sini, nggak masalah video diaktifin, tapi tolong mic-nya nanti di closing dulu. Nanti misal teman-teman nanti di tengah sesi ada pertanyaan, ketika saya berikan kesempatan untuk open mic, tolong diaktifin mic-nya. Oke. Mungkin mulai dari sekarang ya, Mer. Saya presentasikan dulu. Iya, baik, Kak. Oke. Nih, mungkin teman-teman saya akan sharing PPT. Oke. Kelihatan ya? Oke. Mer, ini kelihatan kan? Belum, Kak. Kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah. Kelihatan? Sudah. Ya. Ini, jadi mungkin saya bakal tegasin ke teman-teman bahwa yang namanya menulis itu adalah kata kerja kan, menulis adalah kata kerja. Maka yang saya ingin pesankan ke teman-teman bahwa menulis itu adalah kebanyakan berbicara mengenai praktek. Jadi perbanyaklah praktek, perbanyaklah untuk mencoba-coba menulis, walaupun sesederhana menulis diary itu sudah menurut saya udah lumayan oke. Ini ada quotes yang terkenal dari Pramudia Anantathur yang dia bilang yaitu menulis adalah bekerja untuk keabadian. Kenapa? Karena dengan teman-teman menulis, teman-teman akan meninggalkan legasi atau istilahnya apa ya, warisan untuk bahkan ketika teman-teman nanti sudah hilang atau meninggal dari bumi. Oke. Ini pelatihan esai ilmiah ya. Jadi yang namanya esai itu kan dari kata I say, saya ingin berbicara. Nah, I say itu kamu bisa dalam bentuk verbal, artinya dalam bentuk lisan, dan ada dalam bentuk tulisan. Nah, kamu berbicara kan mengeluangkan apa yang ada dalam pikiran kamu atau apa yang menjadi pemikiran kamu itu bisa dalam dua bentuk atau mungkin bisa dalam banyak bentuk. Nah, salah satunya adalah dengan menulis. Makanya essay atau esai. Jadi esai itu dibagi dua. Apa yang maksud dengan esai itu adalah tulisan yang ringkas dengan topik yang spesifik. Nah, esai di sini ada perbedaan sedikit dengan LKTI, dengan karya tulis ilmiah, karena dilihat dari topiknya dan tulisan yang ringkas. Nah, kalau misalnya karya tulis ilmiah itu lebih banyak tulisannya, bisa strukturnya juga lebih panjang dan mungkin lebih kaku daripada esai. Jadi esai itu istilahnya adalah mini riset dari karya tulis ilmiah teman-teman. Oke, jadi esai itu dibagi dua, ada esai populer dan esai ilmiah. Nah, esai populer mungkin teman-teman udah biasa buat lah ya, di pelajaran bahasa Indonesia atau teman-teman dari latar belakang jurnalistik atau teman-teman dari teman-teman adalah seorang pemikir yang sering menuliskan pemikirannya di tulisan, mungkin teman-teman sudah biasa. Jadi kalau teman-teman lihat misalnya baca Kompas itu di bagian opini, atau teman-teman suka baca koran, biasanya selalu ada itu esai populer yang dikhususkan untuk masyarakat umum, makanya namanya artikel lepas atau tulisan pribadi teman-teman di blog atau di website teman-teman. Nah, itu juga termasuk tulisan pribadi. Nah, cirinya adalah bahasanya populer, seperti gaya kepenulisannya juga bebas, strukturnya bebas, dan satu lagi yang paling penting yaitu pengutipan sumbernya tidak memiliki standar. Nah, pengutipan sumber ini kan juga banyak, ada yang Vancouver, ada yang berdasarkan metode dari kepenulisan American, ada dari Turabian. Nah, itu juga yang membedakannya dengan esai ilmiah. Nah, sedangkan esai ilmiah yaitu esai yang ditulis dengan menggunakan kaidah metode ilmiah. Misalnya teman-teman biasa baca jurnal, paper review, policy recommendation, dan sebagainya.
Apa sih ciri-cirinya? Yaitu bahasanya baku. Bahasanya baku artinya dia menggunakan, biasanya dia tidak menggunakan aku. Dia biasanya menggunakan misalnya penulis dalam melakukan ini, atau peneliti percaya bahwa bla 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 bla, penulis. Jadi dia menggunakan kata ganti orang pertama dengan kata ganti penulis atau kata ganti peneliti. Nah itu disesuaikan lagi dengan nanti metode penulisannya, apakah mau menggunakan metode positivis atau normatif. Kalau normatif, setahu saya ada yang menggunakan aku, cuman pasti akan beda formatnya. Terus yang kedua, dia memiliki struktur kepenulisan. Nanti ada pendahuluan, ada pembahasan, ada penutup juga. Terus dia memiliki metode penelusuran yang objektif dan diakui secara ilmiah. Misalnya, metode penelusurannya itu misalnya dengan meyakinkan dalam bentuk justifikasi angka-angka ataupun data-data, ataupun melalui proses uh, studi pustaka, atau misalnya eksperimen. Nah itu juga termasuk eksperimen, atau juga wawancara atau survei dan lain-lain. Dan pengutipan sumbernya tentu saja memiliki standar. Nah, mungkin ini sambil saya berbagi buat teman-teman ya. Jadi yang saya maksud esai ilmiah yang berkualitas itu adalah esai ilmiah yang memiliki memiliki nilai jual, atau kalau saya dalam bahasa mudahnya itu esai yang memungkinkan teman-teman untuk memenangkan perlombaan. Nah, atau esai yang terbaik, atau best esai dan lain semacamnya. Jadi esai yang terstruktur secara ilmiah itu terus bahasanya baku, terus lengkap struktur esainya, ada pendahuluan, ada isi, ada penutup, nggak langsung diisi, atau terus juga sekali lagi Eh, halo, apakah tidak terdengar suaranya dari Kak Ferdi? Terputus ya dari Kak Ferdi? Oh ya, bentar ya. Mungkin di kendala jaringan ya, sebentar. Oke, mungkin masih terkendala di jaringannya Kak Ferdi ya. Kita tunggu sebentar lagi untuk menunggu orangnya join lagi di pelatihan ini. Mungkin sambil menunggu Kak Ferdi, ada nggak yang mau mereview tadi apa yang sudah dijelaskan sedikit dari Kak Ferdi tadi? Nah, ini orang sudah masuk. Halo? Di unmute Kak suaranya, belum terdengar suaranya. tadi sampai mana ya? Maaf ya tadi, Uh, Mbak. slide kedua tadi. Slide kedua ya? Wah, Ya, oke, mohon maaf ya. Slide berarti masih awal ya tadi ya? masih awal-awal sampai ini esai ilmiah yang berkualitas. Oke, bentar. Oke, saya ini yang berkualitas ya. Ini ya berarti ya. Ini ya. Ya, Bentar ya. Oke, sebentar. Saya sambil lihat di dua akun aja, jadi saya bisa tahu kalau misalnya jaringannya tiba-tiba mati. Oke,
Oke, saya lanjut ya. Jadi oke, esai ilmiah yang berkualitas. Oke. Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan esai ilmiah yang berkualitas? Itu adalah esai yang oke, jadi esai yang ilmiah berkualitas itu adalah esai yang memungkinkan teman-teman untuk memenangkan perlombaan, atau esai yang memungkinkan teman-teman untuk diterima jurnal atau esainya di institusi yang meminta esai tersebut. Nah, jadi esai yang berkualitas itu misalnya adalah esai yang terstruktur secara ilmiah. Terus lengkap struktur esainya, ada isi, ada penutup. Terus yang paling penting lagi, esai yang berkualitas adalah esai yang sesuai dengan format atau permintaan institusi dari orang yang meminta atau institusi yang meminta esai tersebut atau jurnal tersebut. Terus yang kedua, metode penelitiannya ilmiah, itu bisa dalam bentuk studi literatur, wawancara, kuesioner, eksperimen, maupun survei. Terus yang ketiga, sumber atau kutipan itu memiliki kredibilitas yang baik. Jadi bukan sumber dari Blogspot ataupun dari Wikipedia, tapi benar-benar sumber yang asalnya itu dari misalnya dari jurnal, dan jurnalnya benar-benar terakreditasi dengan baik. Terus atau dari website, tapi benar-benar dari website yang benar-benar memiliki kredibilitas yang baik. Terus yang keempat, itu topiknya aktual ya, pasti bukan topik yang lama ya. Topiknya benar-benar baru dan memiliki urgensi yang besar. Terus yang kelima, ini yang paling penting ya menurut saya untuk menentukan kualitas dari sebuah esai, itu adalah teman-teman tidak hanya memaparkan masalah dan metode pemecahan, tidak hanya memaparkan metode penelitian, terus data-data penelitian, tapi juga at the end of the essay kalian buat semacam solusi, atau bahkan bisa jadi solusinya sebagai pembahasannya. Terus yang terakhir, tulisannya rapi. Terus sekali lagi ingat selalu untuk melakukan pembacaan ulang, untuk misalnya melihat typo ataupun melihat typo ataupun melihat apakah ada yang kurang dari esai tersebut. Terus ini ya, jadi nanti ini udah dalam bentuk praktek. Jadi pertama, saya nanti bagi jadi dua, jadi ada yang membuat esai ilmiah dengan mudah bagian pertama, terus yang bagian kedua. Nah, jadi membuat esai ilmiah itu sebenarnya nggak begitu susah ya. Yang paling penting adalah teman-teman tahu teknik dan praktek di lapangannya, ataupun sering-sering juga mencoba menulis. Nah, yang pertama itu kalau misalnya teman-teman mau buat esai, itu adalah pertama menentukan topik atau brainstorming dari topik esai yang teman-teman ingin tulis. Itu yang pertama itu ya, coba teman-teman lihat di sekitar teman-teman, lihat masalah ataupun keresahan apa yang ada di sekitar teman-teman. Nah, sekali lagi ingat bahwa keresahan itu adalah ada syaratnya. Misalnya, pertama teman-teman memahami topik yang teman-teman kuasai, teman-teman tertarik untuk meneliti, terus yang terakhir yaitu menjadi tren atau urgensi di masyarakat. Jangan sampai teman-teman itu merasa ada keresahan ataupun masalah, tapi teman-teman tidak begitu tertarik untuk menelitinya, atau teman-teman tidak begitu menguasai. Nah, atau bisa jadi itu nggak jadi suatu hal yang urgen di masyarakat. Nah, selalu perhatikan ketiga hal tersebut. Terus yang kedua, dengan teman-teman yang kedua itu teman-teman mencari referensi dan membaca tulisan-tulisan terlebih dahulu dari teman-teman, dari esai yang ingin teman-teman teliti atau teman-teman buat. Jadi teman-teman
misalnya melihat ada keresahan ataupun ada masalah, jadi nggak hanya dari asumsi teman-teman dulu, tapi teman-teman juga pastikan melalui browsing atau studi literatur ataupun apa namanya baca-baca jurnal kayak gitu. Terus yang ketiga, setelah teman-teman membaca tulisan-tulisan mengenai topik, terus sudah mengetahui apa yang ingin diteliti, teman-teman coba spesifikkan judul teman-teman mau apa. Terus kira-kira tujuan tulisan esai teman-teman apa. Jadi misalnya judul, udah ketemu judulnya, terus teman-teman pastiin apa yang menjadi goal dari esai teman-teman tersebut. Terus yang keempat, teman-teman tentukan metode penelitiannya. Misalnya mau wawancara, ataupun mau studi literatur, ataupun mau survei, ataupun mau eksperimen, dan lain-lain misalnya. Terus teman-teman harus tentuin datanya, data esainya mau kuantitatif dengan angka-angka ataupun dengan kualitatif dengan misalnya wawancara dan dan observasi misalnya. Terus setelah itu teman-teman langsung implementasikan, artinya teman-teman catat riset teman-teman dan lakukan pengolahan atau interpretasi pada data. Oke. Mungkin saya lanjut ke topik yang kedua, yaitu langsung praktek aja. Pertama, saya percaya teman-teman di sini pasti sudah pernah menulis, tapi sekali lagi tulisan yang baik itu adalah tulisan yang memiliki sumber dan referensi yang berkualitas. Artinya sumber tersebut itu diakui kredibilitasnya di banyak para akademisi, karena ini ilmiah kan. Oke. Pertama mungkin saya mau ngajarin teman-teman secara praktek, yaitu mencari referensi yang bagus. Nah, terutama jurnal ilmiah. Nah, jurnal ilmiah, jadi referensi yang bagus itu bisa jadi jurnal ilmiah, buku, artikel yang bisa dipertanggungjawabkan, jadi bukan blogspot, Wikipedia, dan website. Nah, pertama saya coba ngajarin teman-teman untuk mengunduh jurnal ya. Pertama teman-teman coba buka ini. Teman-teman coba buka, teman-teman misalnya buka namanya Google Scholar. Google Scholar atau Google Cendekia. Ini kelihatan kan ya? Mer? Halo? Kelihatan nggak? Sudah. Kelihatan ya? Nah, kelihatan. Ya, oke. Nih teman-teman buka Google Scholar. Nah, misalnya teman-teman ingin mencari ataupun artikel mengenai efek smoking misalnya. Nah, kan ada beberapa jurnal dari berbagai referensi yang ada. Nah, coba teman-teman aja misalnya ini. Oke, sudah sampai di sini di jurnalnya. Jadi esai yang ilmiah yang baik itu adalah esai yang referensi ataupun sumbernya dari jurnal-jurnal yang berkualitas, dari sumber yang kredibel. Nah, teman-teman mau download ini kan, buat bisa dibaca. Teman-teman download aja tuh di PDF-nya. Nah, seperti lihat teman-teman, ini jurnal yang berbayar. Jadi kalau misalnya gratis, teman-teman tinggal baca PDF terus langsung di-download. Pastinya ketika teman-teman itu download jurnal, teman-teman harus memastikan yang kedua, apakah jurnal itu adalah jurnal yang berkualitas. Nah, jurnal berkualitas itu dilihat dari pengutipan. Nah, teman-teman bisa memastikan kualitas jurnal itu nanti ada namanya Simago, nanti saya contohin simagojr.com. Terus kalau misalnya teman-teman mau lihat jurnal tanpa melihat Simago, itu bisa teman-teman lihat dari
tahun terbitnya. Jadi semakin lama tahun terbitnya, biasanya jurnalnya akan semakin bagus. Nah, terus juga kita lihat dari berapa banyak yang mengutip artikel atau jurnal tersebut. Mungkin saya contohin. Buat teman-teman buka. Nah, ini teman-teman buka Cimago dan melihat kualitas jurnal. Jadi di sini teman-teman bisa memastikan apakah jurnal teman-teman itu berkualitas atau enggak, atau referensi yang teman-teman gunakan berkualitas atau enggak. Nah, soalnya teman-teman tulis Indonesia aja misalnya, saya contohin. Coba kita lihat jurnal-jurnal di Indonesia. Ini kelihatan kan ya, Matt? Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, Kelihatan. jadi di Indonesia, jadi di jurnal di Cimago itu dibagi atas 5 karakteristik. Ada yang Q1, Q2, Q3, Q4, dan nggak ada Q-nya. Nah, buat yang nggak ada Q-nya itu artinya jurnalnya masih baru atau belum ada agregasi sama sekali. Kalau Q4 yang paling tinggi itu Q1. Nah, biasanya jurnal-jurnal dari luar negeri, dari situs-situs yang dari jurnal yang benar-benar bagus, Journal of bla 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 dengan tahun yang lama, itu biasanya dia dari kualitas Q1. Nah, coba kita lihat di Indonesia ini. Ini Bulletin of Indonesian Economic Studies. Nah, teman-teman lihat, ini adalah jurnal. Nah, ini ada beberapa penilaiannya, citation per dokumen, total sites, interanya collaboration. Nah, ini Q2, artinya dia lumayan bagus. Ini Q2. Ini artinya dia jurnal yang lumayan bagus. Atau ini misalnya, biasanya setiap kampus itu ada kampus-kampus negeri yang sangat peduli dengan dengan penulisan. Biasanya dia punya punya jurnalnya sendiri, misalnya nih Fakultas Farmasi dari UGM. Nah ini bisa dilihat di sini. Nah ini belum ada sama sekali. Nah ini juga, nah ini belum ada. Nah ini belum ada Q-nya sama sekali. Nah ini berarti baru teragregasi. Jadi dia belum punya kualitas yang baik. Atau coba kita lihat yang lain ya. Ini jurnal of misalnya ini medicine dari Universitas Indonesia, jurnal Medical Journal of Indonesia. Jadi jurnal itu biasa dikeluarkan sama institusi pendidikan untuk menampung kajian-kajian. Nah ini masih Q4. Nah Q4 ini berarti jurnalnya masih belum terlalu bagus. Nah jadi jurnal yang bagus itu biasanya dia dari Q1. Misalnya saya contohin dari jurnal luar negeri misalnya. Misalnya teman-teman nyari di sini. American, karena saya dari ekonomi, coba saya pakai contohnya dari ekonomi juga. Nah, misalnya American Economic Review. Ini dari Amerika Serikat. Teman-teman mau lihat ini bagus nggak sih referensinya? Nah, ini dari Q1. Ini dari Q1 berarti ini referensinya sangat bagus. Terus teman-teman lihat ini tahun terbitnya. Jadi ini tahun terbit pertama kali di situ tahun 1978. Jadi website, jadi jurnal-jurnal itu setiap tahunnya biasanya dia buat semacam tema besar. Misalnya American Economic Review, misalnya tema besarnya mengenai krisis ekonomi. Nah itu di tahun yang sama biasanya dia menyebarkan menyebarkan kesempatan buat teman-teman buat jurnal, terus nanti teman-teman upload di sana. Nah dan biasanya cuman dalam bentuk 20 tulisan. Nah itu diambil dari tulisan-tulisan yang terbaik. Nah, itu mengenai mengecek kredibilitas dari jurnal. Terus saya lanjut ke ini, ke referensi yang baik juga.
Jadi referensi yang baik itu tadi saya bilang adalah referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya teman-teman mau mengutip dari keterangan, misalnya teman-teman melakukan wawancara sekunder nih, melakukan mengoleksi data sekunder melalui data primer dari wawancara, it's okay sebenarnya. Tapi pastiin bahwa yang menjawab pertanyaan itu adalah orang yang memiliki kapasitas dan memiliki kredibilitas untuk menjawab. Jadi bukan orang tua, bukan orang yang kayak udah pikun gitu, tapi benar-benar yang istilahnya dalam datanya itu representatif. Jadi bisa mewakili data dari penelitian teman-teman. Nah, terus kalau teman-teman mau mengutip dari artikel website, entah itu misalnya dari CNN Indonesia ataupun dari Kompas atau dari Detik, sebenarnya nggak masalah sih, atau dari The Economist dan lain, itu nggak masalah, asalkan selalu diperhatikan bahwa itu adalah dari referensi yang berkualitas dan referensi yang istilahnya udah diakui oleh banyak orang. Terus yang kedua, jadi setelah teman-teman itu melakukan mengambil data dari jurnal atau mengambil data dari artikel, itu nanti setelah itu kan teman-teman akan melakukan menentukan metode penelitian teman-teman. Nah, kalau saya sih sekarang kan lagi banyak tuh, misalnya lomba-lomba esai ataupun jurnal-jurnal yang dan meminta tulisan. Nah, kalau misalnya situasinya seperti ini, saya lihat pesertanya kan bukan hanya dari sosial ya, tapi juga dari saintek, terus ada juga dari SMA juga di sini. Jadi saya sarankan misalnya teman-teman mau buat jurnal, mau buat esai, coba teman-teman untuk sementara pakai yang paling gampang itu studi pustaka aja sih. Studi pustaka tuh bagaimana? Jadi teman-teman cuma melihat jurnal, terus teman-teman lihat kutipan-kutipannya, terus teman-teman baca tulisan di sana, terus teman-teman jadikan itu sebagai referensi, dan jadi itu namanya metode penelitiannya itu studi pustaka atau studi literatur. Jadi cuma browsing di internet. Nah, itu sebenarnya lebih gampang. Nah, terus setelah itu teman-teman melakukan namanya pengolahan dan menampilkan data dalam esai ilmiah teman-teman. Nah, mungkin saya contohin ya nanti. Pertama, teman-teman misalnya mau buat latar belakang atau misalnya dalam buat pembahasan, nah itu teman-teman biasanya kan akan punya data tuh. Nah, coba teman-teman tampilkan data deskriptif dulu. Nah, misalnya fokus ke nilai-nilai ekstrim, misalnya minimal dan maksimalnya, terus rata-ratanya, average-nya, terus lihat modusnya, terus lihat nilai mayoritas presentasi datanya bagaimana. Kalau misalnya sekunder, misalnya teman-teman melakukan wawancara nih, terus sebagai contoh ke 20 orang, terus misalnya teman-teman itu itu akan lebih mudah. Terus median, trend, dan jumlah data. Dalam menafsirkan membaca data itu juga termasuk kurtosis, skewness, dan lain-lain, itu juga data-data deskriptif yang bisa teman-teman dapatkan dari mengoleksi data. Terus yang kedua, ketika teman-teman membuat esai, itu teman-teman jangan hanya menampilkan data mentah. Jadi bukan hanya misalnya teman-teman itu mendapatkan data sebagai contoh misalnya data pengangguran ataupun data angka kecelakaan, tapi hanya dalam bentuk data mentah doang. Nah, untuk mempermudah institusi ataupun orang untuk memahami dan tertarik untuk membaca penelitian ataupun esai ilmiah teman-teman, itu data penelitiannya coba divisualisasikan dengan baik dan estetik, misalnya dalam bentuk tabel, grafik, diagram. Dan yang paling penting itu selalu cantumkan sumber. Mungkin saya contohin. Ini sebenarnya saya percaya teman-teman pasti sudah pernah mengolah data dari Excel. Nah, teman-teman sudah pernah mengolah data dari Excel, dan teman-teman pasti sudah pernah nulis juga. Nah, misalnya saya contoh nih buat data visualisasi. Saya sebenarnya tadi buat analisis
pemaparan apa namanya analisis deskriptif tadi, saya sebenarnya mau coba teman-teman itu belajar mengenai mengenai SPSS itu aplikasi pengolahan data. Jadi saya coba contohin aja deh, misalnya ini. Nah ini cuman kalau di Excel itu lebih gampang, jadi teman-teman cuma tinggal ini, tinggal di apa aja, tinggal di insert. Oke. Ini sepertinya ini belum update ya. Nah jadi intinya nanti teman-teman coba ini, coba eh, tandai semuanya, terus teman-teman nanti pilih aja nih grafiknya. Ini sepertinya belum diupdate nih ininya ke Excel-nya. Terus yang kedua, nah ini sama juga nih. Jadi teman-teman nanti coba ditampilkan dalam bentuk ini bisa dalam bentuk pie chart, dalam bentuk grafik, dalam bentuk fluktuasi, yang ini fluktuasi dalam bentuk tren. Nah itu juga silahkan dari teman-teman sendiri. Terus misalnya teman-teman itu punya data yang sangat banyak. Saya contohin misalnya ini. Ini adalah data mengenai terorisme. Nah ini kan banyak banget, ini adalah namanya big data. Nah, teman-teman ingin melakukan namanya filtrasi dari data. Nah, ini sebagai contoh ini kita menggunakan ini ya metode penelitian kuantitatif buat esai ilmiah teman-teman. Ini saya, nah ini teman-teman tinggal pencet ini aja, nanti pencet, oke, sorry, ini pencet sort and filter. Nah, nanti di sort and filter ini nanti ada namanya filtering. Nah, dari filtering itu teman-teman misalnya mau melihat data dari Jakarta, data dari Asia, data dari Jawa Tengah. Nah, itu nanti bisa dilihat dari sana. Jadi jadi nanti lebih gampang sih untuk melihat presentasi data ini, data dari Aceh dan data dari Jakarta, atau data yang sesuai dengan keinginan teman-teman, tinggal sort and filter dan filternya. Terus itu buat collecting the data ya. Terus saya sebenarnya tadi mau ngajarin teman-teman juga nih. Jadi yang ketiga itu kita menggunakan software, dan misalnya teman-teman nanti misalnya menggunakan metode penelitian kuantitatif misalnya. Nah, teman-teman nanti bakal banyak main ke data maupun art. Nah, saya sebenarnya tadi mau cari teman-teman mengoperasikan SPSS sama Infuse, cuman masalahnya sepertinya laptopnya sedikit bermasalah. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa pelajari di YouTube ataupun nanti coba-coba praktek di rumah aja. Terus lanjut ke ini ya, ke bagian 2 ya. Tadi saya buat yang membuat esai ilmiah dengan mudah, tadi kita fokus ke collecting the data dan buat mengolah datanya. Nah, terus berikutnya adalah kita itu langsung ke tahap eksekusi. Jadi esai itu kan terdiri dari tiga bagian ya, ada bagian pendahuluan, ada bagian pembahasan, sama yang terakhir itu bagian penutup. Nah, pertama bagian pendahuluan. Nah, jadi sekali lagi yang saya ingin
Halo, ini punya teman-teman, ada suaranya nggak dari Kak Ferdi? Oh, sama ya berarti ya? Bentar ya, mungkin di kendala jaringan ini. Bentar. Ya, mungkin ini di kendala jaringannya Kak Ferdi ya. Kita tunggu sebentar lagi. Sambil kita tunggu Kak Ferdinya masuk di room lagi, mungkin ada yang mau share nggak? Tadi udah dapat apa aja? Kan tadi udah diajarin tuh gimana caranya nulis esai yang baik dan benar, kemudian tata caranya, terus daftar ke pustakanya gimana, kemudian metode-metodenya. Mungkin ada yang mau share dari teman-teman? Nah, itu sudah ada lagi, Kak Ferdi. Oke, maaf ya. Oke, maaf ya. Tadi sampai dari mana berarti tadi, Mer? Sampai mana tadi, Kak? Yang bagian Jaringannya agak bagian mantap. kedua. Biar, Bagian 2 ya. iya. Berarti yang ini ya. Sorry, sorry. Saya coba share lagi. Maaf ya, di sini jaringannya agak lelet. Jadi share. Oke. Udah kelihatan ya? Sudah, Kak, sudah. Ya udah. Oke. Terus kita masuk ke dalam penulisan. Jadi tadi saya bahasnya mengenai menentukan topik pertama, terus yang kedua teman-teman melakukan namanya apa namanya mencari data, yang pastinya datanya harus yang bagus. Terus yang ketiga itu teman-teman mengolah dan melakukan eh, pengoleksian data atau pengumpulan data. Terus setelah itu teman-teman langsung menulis esai ilmiah yang pengen teman-teman buat. Pertama, yang seperti saya tadi paparkan bahwa esai ilmiah itu terbagi tiga. Ada pendahuluan, ada pembahasan, dan ada penutupnya. Nah ini sekali lagi saya tegaskan bahwa yang namanya esai ilmiah ataupun esai itu ditentukan dari format dari masing-masing institusi. Dan itu masing institusi bisa jadi beda-beda. Nah, ada institusi yang misalnya dia nggak mau langsung pendahuluan. Saya pernah menulis esai yang langsung masuk ke dalam pembahasan. Terus saya pernah membuat esai juga yang dia cuma minta dua aja, misalnya cuma untuk pembahasan sama penutup. Nah, dan lain-lain. Nah, jadi mulai ke pendahuluan dulu. Ini secara umum ya. Nah, jadi buat struktur esai, jadi karena jumlahnya terbatas, jadi ketika teman-teman itu menulis esai pendahuluan, itu ada beberapa institusi yang nggak minta teman-teman buat secara tersurat, itu misalnya ada latar belakangnya. Jadi kan yang namanya pendahuluan itu kan biasanya kalau di karya tulis ilmiah kan ada banyak kan, ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada pertanyaan penelitian, ada desain penelitian, ada studi literatur, ada metode penelitian, ada hipotesis penelitian, tujuan penelitian, terus saran ya, dan lain sebagainya. Nah, buat pendahuluan itu dalam esai dia ke apa namanya kebanyakan dari karya tulis apa namanya komponen-komponen tersebut itu nggak disebutkan secara tersurat. Jadi langsung aja, misalnya jadi dia langsung jadi apa namanya langsung jadi dipaduin aja jadi satu, nggak usah disebutin latar belakang, terus masuk ke bagaimana pertanyaan penelitian, terus langsung dibuat pertanyaan penelitian yang biasanya nggak kayak gitu. Jadi dia langsung aja dimasukin ke semuanya. Nah, jadi pendahuluan dari esai ilmiah itu biasanya yang saya tulis itu biasanya cuma ada 6 komponen, itu dipaduin jadi satu, yaitu ada latar belakang, terus ada masalah atau pertanyaan penelitian, terus ada studi literatur, terus masuk ke metode penelitian, hipotesis penelitian, dan tujuan penelitian. Nah, jadi langsung dipaduin aja jadi satu. Mungkin saya eh, contohin ya. Eh, Oke.
Contohin aja di Word. Nah, Mungkin sambil menunggu Kak, tadi sudah ada pertanyaan di room chat, bisa dibahas sekarang atau nanti ya Kak ya? bisa apa? Nah, ini pertanyaan dari Muhammad Mus'ab. Kak izin bertanya tentang artikel non-riset agar bisa mendapat LOA dari jurnal internasional atau nasional itu bagaimana ya Kak? Terima kasih. Jadi apa? Tentang Kalau artikel non-riset agar bisa mendapat LOA dari jurnal internasional atau nasional. untuk ROI ya berarti ya? Iya. Iya, kayak ISSN dan lain semacamnya. Jadi eh, misalnya teman-teman, ini saya bagi dua ya, mungkin pertanyaannya. Bisa dalam bentuk pribadi ataupun bisa dalam bentuk institusi. Nah, kalau dalam bentuk pribadi, misalnya teman-teman, sebagai contoh teman-teman buat esai nih, terus eh, teman-teman ingin jurnalnya itu apa namanya, masuk ke dalam jurnal yang tak akreditasi. Apa sih teman-teman buat jurnal terus dikasih ke institusi tersebut. Terus yang kedua mungkin lebih ke institusi juga. Jadi institusi yang baik itu biasanya dia kalau di Indonesia itu ada namanya ISSN. Jadi dia eh, udah terakreditasi secara nasional. Nah, proses akreditasinya itu diurus di sebuah lembaga. Nah, saya agak lupa nama lembaganya apa. Jadi teman-teman kalau misalnya dari institusi coba eh, diurus itu di nanti namanya ISSN. Jadi terus kalau misalnya teman-teman mau, jadi sebenarnya di sana sih, jadi ada prosedurnya. Kalau misalnya teman-teman mau eh, jurnal ataupun institusi teman-teman itu punya akreditasi. Nah, sebenarnya saya kurang punya kapasitas untuk menjawab lebih lanjut mengenai proses validasi institusi untuk proses pengurusan ISSN ataupun ataupun standar. Jadi eh, nanti coba dilihat lagi ya di Google kalau teman-teman pengen tahu. Oke. Saya sih saranin buat teman-teman, pertanyaannya untuk sementara coba difokuskan ke ini dulu, ke konten dulu. Untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai hal-hal yang berhubungan di luar itu nanti belakangan aja. Jadi misalnya mau menanyakan mengenai collecting the data ataupun mau nanyain mengenai proses riset ataupun referensi yang baik, nah itu silahkan, atau penulisan. Terus oke, mungkin saya lanjut lagi ya. Mohon maaf ya, ini Word-nya nggak bisa digunain. Oke, sorry. Oke, kita ke mungkin sambil saya coba praktek mengenai penulisan esai ini ada pertanyaan lagi ya. Saya karena berhubungan dengan ini, jadi saya langsung jawab aja ya, Mer. Nggak apa masalah ya. Iya, silakan Kak. Ini ada yang bertanya, menurut Kakak pribadi, bagaimana cara mencari ide sesuai dengan subtema?
sekali lagi, tadi saya bilang bahwa ketika teman-teman itu menulis esai ilmiah, itu teman-teman kan biasanya permintaan dari institusi, atau teman-teman ikut lomba. Misalnya ada lomba dari universitas, misalnya contohnya Universitas Negeri Malang misalnya, dia mau dari Fakultas Ekonomi dan Bisnisnya itu buat subtema besar, terus mau minta mahasiswa-mahasiswa untuk berkompetisi, memperebutkan hadiah, ataupun untuk dimasukin ke dalam jurnal mereka. Nah, biasanya mereka buat tema besar tuh, misalnya tema besarnya. Jadi tema-tema dari penulisan itu biasanya dari tema-tema yang cukup populer. Misalnya kalau teman-teman biasanya melihat, itu biasanya banyak dari perguruan-perguruan tinggi, itu biasanya temanya nggak jauh-jauh dari sana. Misalnya sustainable development, namanya pembangunan berkelanjutan. Atau yang kedua, misalnya bonus demografi. Atau yang ketiga misalnya, yang biasanya menyambut generasi emas 2030. Atau misalnya, apalagi ya, bonus demografi. Atau bonus demografi, terus misalnya apalagi misalnya revolusi industri 4.0 misalnya. Nah, itu tema-tema besar yang biasanya muncul. Atau misalnya kalau sekarang biasanya COVID-19 misalnya, bagaimana solusi untuk menghadapi suasana di tengah COVID-19. Nah, biasanya kayak gitu tema-tema besarnya ya. Nah, terus biasanya tema besar itu biasanya dia punya subtema. Temanya itu biasanya ada banyak. Misalnya ada subtema mengenai teknologi, atau ada subtema mengenai ekonomi, subtema mengenai infrastruktur, subtema mengenai misalnya teman-teman dari Medika misalnya. Nah, biasanya kalau misalnya dia adalah esai yang diadain oleh perguruan tinggi, perguruan tinggi yang ngadain lombanya, biasanya tema-temanya nggak jauh dari sana. Dan biasanya interdisipliner, jadi nggak spesifik dari jurusan X atau dari jurusan Y, jadi langsung aja. Jadi kayak gitu ya. Nah, terus cari ide dari subtema. Nah, misalnya teman-teman udah sempit, misalnya teman-teman udah sekali lagi penentu subtema itu kan ditentukan dari minat dan keahlian teman-teman. Misalnya teman-teman dari latar belakang teknik. Nah, tentu saja teman-teman nanti masuknya ke teknologi misalnya, atau teman-teman dari latar belakang ekonomi ya pasti nanti masuknya ke berubah dan ekonomi atau infrastruktur. Nah, untuk penulisan esai sendiri biasanya itu kan bisa jadi per individu ataupun per kelompok. Nah, misalnya teman-teman sebagai contoh per kelompok nih, teman-teman itu latar belakangnya dari misalnya kerjasama dari ekonomi, medika, sama teknik misalnya. Nah, itu saling berembuk aja misalnya nanti subtema, misalnya ketika saling diskusi, ternyata udah nanti subtema misalnya subtema mengenai pembuatan alat inovasinya buat alat medika misalnya. Nah, itu jadi kayak disepakati dulu, nanti bakal tahu nanti topik ataupun masalah yang mau dibahas. Jadi subtema udah disebutkan, terus udah disepakati, terus masuk ke ide. Nah, misalnya idenya adalah mengenai, misalnya sebagai contoh misalnya, tema besarnya revolusi industri 4.0 misalnya, atau sekarang udah revolusi industri 5.0. Nah, saya nggak tahu. Nah, jadi sesuaikan dengan tema besarnya. Nah, terus subtemanya misalnya ada mengenai misalnya pembangunan lingkungan, misalnya lingkungan. Jadi atau misalnya sebagai contoh, misalnya yang pernah saya buat, misalnya ada ekonomi misalnya, ekonomi. Jadi subtema besarnya revolusi industri 4.0, terus subtemanya saya ambil ekonomi. Nah, saya akan lihat misalnya masalah perekonomian di tengah industri 4.0 itu apa misalnya mengenai digitalisasi,
terus masalah big data, masalah otomatisasi, masalah apa namanya itu supply chain, rantai pasokan, masalah komunikasi dan lain semacamnya. Sebagai contoh saya ambil masalah mengenai digitalisasi dari sebagai masalah dari subtema yang mau saya bahas. Misalnya mengenai sebagai contoh misalnya saya bahas mengenai digitalisasi UMKM misalnya. Saya misalnya melihat bahwa banyak UMKM kita, UMKM itu usaha mikro kecil dan menengah itu yang daya saingnya semakin turun gara-gara industri 4.0, karena industri 4.0 kan itu kan benar-benar menuntut kita untuk apa namanya untuk cepat, untuk lebih efisien misalnya. Nah, itu saya contohin misalnya dengan adanya industri 4.0 itu akan berbahaya buat UMKM untuk tetap beroperasi. Nah, maka dari itu saya misalnya mengarahkan membuat esai mengenai itu. Saya melihat ada masalah di UMKM, terus saya juga browsing Google misalnya, browsing Google masalah UMKM apa, terus saya langsung menemukan ide misalnya. Ide saya adalah dengan meminta pemerintah untuk memberikan platform yang menyediakan bantuan pada UMKM, misalnya aplikasi dan ataupun website yang bisa dari UMKM dan membantu mereka. Nah, sebagai contoh itu ya. Jadi berpikirnya coba dibuat runtut. Jadi dari tema besar, subtema, dari subtema teman-teman brainstorming ide disepakati, ide di apa namanya di ide setelah disepakati terus idenya divalidasi, terus langsung masuk ke penentuan judul. Nah, penentuan judulnya bagaimana? Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi selalu dari yang general ke ke hal yang lebih sempit lagi. Jadi selalu pemikirannya kayak gitu. Banyak sebenarnya, ya pastinya banyak yang masalah-masalah di apa namanya di Indonesia ataupun di uh, apa namanya di ya di dunia ini lah. Jadi sebenarnya pasti teman-teman akan punya banyak topik yang bisa teman-teman gunakan. Terus saya lanjut lagi ya. Oke, untuk pertanyaan nanti mungkin belakangan dulu ya. Ini teman-teman kalau mau bertanya silahkan di chat dulu. Saya lanjutkan ke tulisan materi dulu. Oke. Ini buat ini ya. Lanjut ke penulisan atau implementasi kepenulisan. Jadi ada saya bilang tadi bahwa esai ilmiah itu ada 3, pendahuluan, pembahasan, sama penutup. Nah, coba kita ke pendahuluan dulu ya. Nah, jadi pendahuluan setelah kita tulis nih, ini pendahuluan misalnya. Pendahuluan. Nah, terus langsung aja. Jadi nggak perlu buat latar belakang, terus buat pertanyaan penelitian itu nggak perlu. Jadi langsung aja misalnya. Nah, misalnya kita masuk ke latar belakang dulu, misalnya dewasa ini sebagai contoh misalnya kita topiknya COVID-19. Dewasa ini COVID-19 mengganggu kan sehari-hari kebanyakan orang. Nah, terus lanjut, ini teman-teman bisa dilanjutin. Orang bla 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 bla, terus nanti terus satu lagi ya, ketika teman-teman buat esai itu sekali lagi karena tadi saya kasih tahu bahwa esai ilmiah itu adalah riset, selalu cantuman kayak gini. Jadi yang namanya produk tulisan itu kan bukan ide yang benar-benar originalitas dari pemikiran teman-teman. Jadi esai yang baik itu adalah esai yang teman-teman itu ini saya contohin ya. Nah,
Jadi sekali lagi saya udah kasih tahu bahwa ini disesuaikan esai ilmiah itu disesuaikan dari format institusi yang minta. Nah, jadi misalnya teman-teman mau menulis latar belakang ataupun pendahuluan, itu selalu lakukan namanya pengutipan. Jadi nggak ada yang namanya esai itu harus menulis dari pemikiran teman-teman. Dan justru dengan teman-teman itu melakukan pengutipan, misalnya ini 1, 2, 3, 4. Jadi pengutipan itu ada 2, ada pengutipan langsung, ada pengutipan tidak langsung. Nah, pengutipan langsung itu teman-teman langsung buat kayak gini. Nah, pengutipan tidak langsung itu bisa dalam bentuk kalimat yang misalnya dari Augunstein, misalnya dari Pasha 2015 menyatakan bahwa bla 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 itu termasuk tidak langsung. Dan kalau misalnya pengutipan langsung itu biasanya ada 2, ada yang dalam bentuk footnote yang kayak gini, footnote 1, 2, 3. Nanti kalau misalnya teman-teman mau buat footnote, biasanya nanti akan banyak berkecimpung yang namanya ibid, logcheat, terus ada ibid, logcheat, terus ada ya macam-macam lah untuk pengutipannya. Biasanya itu digunakan untuk teman-teman yang dari latar belakang hukum. Nah, biasanya kalau saya objek dan lain semacam itu biasanya kalau misalnya teman-teman dari latar belakang hukum, biasanya nanti teman-teman akan menggunakan banyak pengutipan dengan footnote. Kalau teman-teman dari latar belakang yang di luar itu, biasanya teman-teman nanti lebih gampang sih untuk penulisannya. Biasanya cuman misalnya ini dari keterangan ahli X. Cuman misalnya teman-teman download jurnal, terus teman-teman ada menemukan tulisan ini, dewasa ini COVID bla bla bla, terus dari misalnya si Simanjunta. Nah, ini aja, tinggal buat kurung, terus Simanjunta, terus di tahun berapa misalnya terbitnya 2019. Nah, gini aja. Nah, selalu ingat bahwa ketika teman-teman itu melakukan pengutipan, itu yang paling penting adalah teman-teman itu konsisten dengan format dari pengutipannya atau referensinya. Jadi yang saya ucapin tadi, bahwa model citasi itu ada banyak ya. Jadi bisa dalam bentuk Vancouver, Harvard, misalnya contohin Harvard ya. Tapi intinya adalah ketika teman-teman nanti benar-benar fokus ke salah satu model citasi, teman-teman harus selalu menggunakan model ini. Nah, ini juga. Jadi teman-teman di atasnya menggunakan model citasi Harvard. Nah, jadi yang belakang-belakangnya juga tetap Harvard juga dengan beda-beda, satu ada yang Vancouver, ada yang satu Harvard. Nah, itu pasti akan membingungkan teman-teman. Terus buat citasi ya, pendahuluan. Nah, pendahuluan. Jadi pendahuluan itu kan isinya ada latar belakang, terus masalah dari penelitian teman-teman, terus nanti ada rumusan studi literatur, metode penelitian, terus hipotesis penelitian. Oke, saya contohin aja dari yang pernah saya buat. Nah, ini adalah esai yang itu saya menangkan juara 1 di Universitas Negeri Semarang. Ini jadi bahas mengenai limbah elektronik. Jadi pengatasan dan bagaimana caranya menemukan solusi untuk mengatasi limbah elektronik. Nah, jadi ini buat pendahuluannya. Ada tinjauan pustaka. Nah, nanti saya coba bagikan link ini, jadi teman-teman bisa pelajari. Terus ini ada tujuan penelitiannya. Terus ini bla tulisan ini. Jadi kayak nggak usah terlalu panjang lah. Kalau misalnya teman-teman buat karya ilmiah kan itu pasti panjang kan mengenai metodenya. Jadi kayak gini aja cukup sih. Jadi tujuan penelitiannya ada. Nih, maka dari itu esai ini akan melakukan bla 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 program bla 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 terus
Tulisan ini menggunakan metode kualitatif, bla bla bla, teknik pengumpulan studi pustaka. Terus masuk ke masalahnya. Masalah utama yang diangkat adalah bagaimana pengelolaan e-waste di Indonesia. Terus, terus nanti ada mengenai apa yang coba teman-teman tawarkan dari esai yang teman-teman buat ini, tinjauan pustakanya ada. Terus langsung masuk ke pembahasan. Jadi kayak gitu. Terus yang kedua itu menulis pembahasan. Jadi teman-teman kan tadi udah dipaparkan mengenai latar belakang, metode penelitian, hipotesis. Itu hipotesis juga sebenarnya nggak wajib, terus sudah penelitian. Terus masuk ke pembahasan ya. Nah, jadi yang disebut dengan pembahasan itu adalah elaborasi, penafsiran, dan pengungkapan fakta yang didapatkan dari penelitian. Jadi ketika teman-teman browsing di internet, atau teman-teman dapatin datanya, teman-teman olah datanya, terus teman-teman bisa melakukan interpretasi, penafsiran. Jadi itu benar-benar dipaparkan. Terus di sini juga teman-teman bisa memaparkan inovasi dan terobosan dari teman-teman buat. Sebagai contoh misalnya tadi, misalnya nih. Jadi pembahasan itu bisa teman-teman bagi. Jadi pembahasan itu kan menjawab pertanyaan dari penelitian. Jadi jadi gitu. Jadi misalnya teman-teman ada 3 hal yang mau dibahas, ya udah ada 3 hal, ada 3 komponen pembahasan berarti. Nah, ini sebagai contoh yang ini yang e-waste. Nah, ini pun juga dibagi atas 3 masalah dan ada 3 pembahasan. Nah, terus di terakhir, karena saya kasih tahu tadi bahwa esai yang berbasis adalah esai yang menawarkan solusi, jadi saya coba masukin, misalnya di bagian terakhirnya adalah mengenai penjelasan mengenai mekanisme solusi ataupun inovasi yang saya tawarkan. Jadi bengkel e-waste, bla 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 bla, terus sebagai sustainable development. Ketika teman-teman itu buat solusi ataupun inovasi, selalu pastikan bahwa inovasi ataupun solusi itu berkaitan erat dengan esai yang teman-teman buat, dan berdasarkan dari teori dari esai ataupun teori dari ahli. Nggak mungkin teman-teman langsung buat mengenai alat-alat yang benar-benar nggak sama sekali, alat yang nggak sama sekali realistis untuk dibuat, ataupun alat-alat Doraemon. Nah, itu nggak mungkin. Jadi benar-benar alat-alat yang bisa teman-teman buat dan realistis untuk dijalankan. Yaitu buat mengenai pembahasan. Terus yang terakhir yaitu mengenai penutup. Jadi penutup itu dibagi atas 2. Pertama itu kesimpulan, terus yang kedua itu saran. Jadi kesimpulan yang baik itu dia menjawab pertanyaan penelitian. Jadi pembahasannya 3, misalnya pertanyaan penelitiannya ada 3, masalah penelitian ada 3, pembahasannya ada 3, kesimpulannya kalau bisa juga ada 3. Jadi dia menjawab dari masalah dari penelitian teman-teman. Nah, kesimpulan. Begitu juga dengan saran. Nah, saran juga ya bisa teman-teman lihat stakeholdernya siapa. Misalnya dari esai ilmiah teman-teman itu ada dua hal atau 3 orang yang terlibat. Nah, itu nanti juga akan sesuai dengan berapa stakeholder yang mau teman-teman sarankan dari esai teman-teman. Nah, itu. Nah, terus yang ke-9, saya selalu bilang tadi bahwa ketika teman-teman itu menulis esai, itu jangan pernah dan selalu perhatikan mengenai yang namanya referensi. Jadi setiap teman-teman buka referensi yang ingin teman-teman lihat, selalu tulis
di mana lokasi referensi tersebut dan di mana tempat mengambil datanya. Nah, itu ditulis saja langsung di Word atau gimana, habis buka situs di internet yang berhubungan dengan hal tersebut. Nah, itu ditulis. Jadi selalu kayak gitu prosesnya. Terus setelah teman-teman itu buat daftar pustaka, sekali lagi yang namanya penulisan referensi atau penulisan citasi itu diperoleh dilakukan berdasarkan standarisasi. Nah, standarisasi ini coba diikuti. Misalnya standarisasinya mau menggunakan metode Vancouver atau metode Harvard Citation. Nah, itu dari awal dari pengutipannya sampai ke daftar pustaka harus sama. Jadi kayak gitu. Itu pentingnya konsistensi dalam teman-teman membuat esai ataupun karya tulis ilmiah secara umum. Terus yang terakhir, ketika teman-teman udah buat esai ilmiah, selalu perhatikan yang namanya proofreading ataupun melihat kembali. Nah, proofreading itu bisa dua. Yang pertama, teman-teman itu bisa minta melalui teman-teman sendiri. Teman-teman sendiri lihat proofreadingnya, jadi setiap teman-teman nulis itu teman-teman lihat lagi dari atas sampai bawah itu kira-kira ada yang typo atau ada yang kalimat yang nggak konsisten ataupun ada kalimatnya yang aneh nggak sih yang bertentangan dari kalimat utamanya. Terus yang kedua, teman-teman minta proofreading dari yang ini yang saya lakukan itu blend reviewer. Jadi blend reviewer itu teman-teman kirim aja ke teman dari teman-teman, jadi minta mereka untuk baca dan melihat apa yang salah. Kalau saya biasanya saya minta ke teman saya yang jago nulis, atau teman saya yang biasa juga menang lomba ataupun nulis jurnal. Jadi saya tinggal nanya ke dia, saya minta dia baca, saya minta dia buat mengoreksi, buat jadi editor juga apa kira-kira yang kurang dari esai ilmiah saya. Nah, ini juga akan membantu teman-teman memperoleh esai yang sangat berkualitas yang nantinya akan membantu teman-teman itu memenangkan perlombaan, tulisannya dicatat di jurnal, dan lain-lain. Oke, mungkin itu buat penulisan esai ilmiah yang bisa saya kasih tahu. Mungkin saya sambil cerita mengenai pengalaman saya untuk menulis esai. Jadi yang namanya menulis itu kan butuh proses. Jadi saya juga ketika menulis pertama kali itu hasilnya pastinya nggak terlalu bagus. Tapi itu nggak masalah, itu bagian dari proses. Jadi jangan pernah menyerah menulis dan jangan pernah keras kepala sih. Jadi misalnya teman-teman merasa teman-teman bisa sambil nulis, terus teman-teman minta review dari temannya teman-teman dan ternyata hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi teman-teman, misalnya dia malah bilang, oh ini ada banyak yang salah, ternyata ya itu diterima aja, soalnya kan baru pertama kali nulis. Jadi memang proses menulis itu proses, jadi dinikmatin aja, sering-sering latihan, terus coba sambil belajar juga. Saya juga sebenarnya hitungannya termasuk yang menulis itu belajar sendiri, jadi nggak dari workshop ataupun dari pelatihan dari ajaran teman-teman kayak gitu. Jadi saya cuman hobi aja sih. Jadi saya hobi nulis, saya minta teman-teman buat mengoreksi. Nah, jadi kayak gitu. Terus menulis itu kan yang pastinya ada gangguannya ya. Entah itu mood, entah itu juga bisa jadi tempat, waktu. Nah, itu coba teman-teman atasi. Jadi kalau saya itu nulisnya biasanya kalau karena saya dari UGM, biasanya saya nulisnya di kafe di dekat sana. Biasanya sambil nggak tidur itu begadang buat nulis, yang nggak masalah sebenarnya. Memang kan butuh pengorbanan juga. Bisa misalnya dalam 2 hari itu saya nggak tidur buat nulis esai. Ya karena mungkin idenya lagi banyak, terus ya sambil nggak tidur terus cari tempat yang ada wifi-nya ya pasti ya, karena kita kan juga biasanya ngambil dari jurnal-jurnal ilmiah itu biasanya juga jurnal-jurnal yang bahasa Inggris. Jadi kalau saya juga pasti butuh Google terjemahan juga, karena sebagus-bagusnya saya juga pasti harus
melakukan cek juga kan, bahasa Inggrisnya seperti apa. Terus buat teman-teman yang buat nulis esainya dalam satu tim, pastikan teman-teman itu buat mencari tim yang punya kapasitas dan punya apa ya, punya tanggung jawab. Jadi jangan kerjasama dengan tim yang nggak bertanggung jawab, yang pastinya punya inilah, punya punya tanggung jawab yang sama dengan teman-teman. Nah, gimana caranya memastikannya? Itu teman-teman buat timeline, buat semacam semacam kesepakatan mau timelinenya seperti apa. Jadi nanti ketika misalnya udah deadline, teman-teman bisa disatuin tulisannya, bisa dikolaborasikan. Jadi kayak itu lebih gampang kalau misalnya teman-teman dalam bentuk tim. Nah, jadi kayak gitu aja pengalaman dari saya. Terus buat menulis ya. Untuk memenangkan lomba, yang pasti saya sebenarnya nyaranin teman-teman coba mulai dari lomba dulu. Kenapa? Karena dari melalui lomba itu biasanya teman-teman bisa dapat banyak hal. Yang pertama, teman-teman bisa akan lebih niat buat nulis karena itu bentuknya kompetisi. Jadi itu ada sesuatu yang harus teman-teman menangkan. Terus yang kedua, dengan mengikuti lomba, teman-teman biasanya akan lebih update dengan isu-isu yang sedang panas di dunia akademisi. Teman-teman akan lebih banyak pengetahuannya. Terus yang ketiga, melalui lomba juga teman-teman akan mendapatkan yang namanya hadiah, dan biasanya hadiahnya besar. Saya pernah ikut lomba, itu hadiahnya dengan nulis esai aja bisa sampai 5-6 juta. Nah, saya nggak tahu apakah di univ lain ada semacam program insentif, tapi kalau di UGM, itu saya dulu menang lombanya, menulis esai, hadiahnya 6 juta, terus itu semua biaya-biaya yang saya keluarkan itu ditanggung sama kampus, termasuk juga biaya pendaftaran. Terus ketika saya juara, itu saya juga bukan hanya dapat hadiah lomba, tapi juga saya dapat semacam insentif dari UGM. Jumlahnya juga bisa jadi lebih besar daripada hadiah lombanya. Jadi bisa sampai ya belasan lah dengan menangkan satu perlombaan aja. Belum lagi teman-teman yang keempat, bukan hanya hadiah tapi juga dapat reputasi yang pasti ya. Reputasi dari teman-teman, teman-teman jadi orang yang dipercayai untuk untuk kolaborasi. Terus yang terakhir, teman-teman bisa jalan-jalan, bisa ketemu banyak orang, bisa kenalan, bisa punya relasi yang lebih luas lagi. Jadi kayak gitu sih buat teman-teman. Kenapa saya sarankan untuk mulai dari lomba dulu. Itu untuk yang awal banget. Kalau misalnya teman-teman nanti udah biasa nulis dari lomba, yang istilahnya kegiatan yang menginsentif teman-teman untuk menulis, terus teman-teman bisa langsung ke penulisan jurnal. Nah, kalau sendiri itu biasanya nggak dibayar, tapi dengan teman-teman itu punya tulisan di salah satu jurnal, itu udah kayak membantu teman-teman untuk memperoleh beasiswa nanti kelak, entah itu LPDP, entah itu buat S2, ataupun untuk lain. Oke. Itu motivasi saya mengenai kenapa teman-teman harus nulis. Mungkin saya langsung ke sesi tanya jawab paling ya, Mer. Bisa Kak. Ini yang pertama dari Kak Sylvia. Yang dari Kak Benazir Khalida tadi udah dijawab belum ya Kak ya? Yang mana? Yang dari Kak Benazir Khalida. Benazir Khalida, oh, udah. Ya, berarti langsung ke Kak Sylvia. Izin bertanya Kak, kalau udah disampaikan, maaf ya soalnya koneksi putus-putus. Misalnya, esai penelitian kita memerlukan metode penelitian yang langsung turun ke lapangan. Namun, karena adanya keterbatasan, misal pandemi COVID sekarang, tidak bisa melakukan survei secara langsung. Boleh nggak kita mengutip hasil survei orang lain yang punya hasil survei yang kita perlukan? Oke, jawabannya boleh lah pasti. Kenapa? Karena perbedaan politisi dan peneliti adalah peneliti itu nggak boleh bohong sama sekali, ataupun nggak boleh melakukan plagiarisme ataupun mencurangi dari hasil risetnya. Jadi nggak masalah sebenarnya. Misalnya teman-teman terhalang oleh mengenai metode penelitian, misalnya harus observasi ke lapangan.
Nah, sedangkan ini lagi COVID-19. Nah, ya nggak masalah teman-teman coba pakai aja survei ataupun penelitian-penelitian sebelumnya mengenai hal yang terkait itu. Asalkan yang paling penting adalah teman-teman itu mencantumkan sumber atau mencantumkan keterangan dalam bentuk notes, catatan di esai ilmiahnya. Intinya kayak gitu. Jadi kalau ingat bahwa sebenarnya di dalam penulisan esai ilmiah itu nggak ada yang namanya pembatasan. Pembatasan teman-teman untuk berkreativitas asal teman-teman selalu mencantumkan sumbernya. Nah, atau yang kedua, karena ini bentuknya adalah survei dari orang lain, nah teman-teman harus lihat apakah survei dari orang lain ini representatif, itu mewakili dari penelitian teman-teman atau enggak. Misalnya nggak mewakili ya teman-teman jangan menggunakan survei tersebut. Jadi surveinya ya jangan digunain, tapi coba cari metode penelitian yang lain, misalnya dengan melakukan studi pustaka atau studi literatur yang lebih gampang, atau misalnya dalam bentuk survei online, kan sekarang juga ada namanya Google Form kan. Nah, coba kita di tengah COVID-19 ini pasti harus lebih kreatif untuk mencari solusi untuk metode penelitian. Jadi saya sarankan itu sih, coba lebih, kalau misalnya representatif untuk judul kamu Sylvia, ya ataupun topik kamu ya silahkan dipakai, asalkan dicantumkan sumbernya. Tapi kalau saya sendiri percaya bahwa akan lebih baik kalau misalnya kamu coba cari metode penelitian yang alternatif, yang akan yang akan lebih nyambung ke penelitian kamu, karena ya pastinya beda kan penelitian. Itu aja sih. Terus ada lagi nggak? Lanjut, ini dari yang Abraham Anugrah, mungkin terkait sumbernya ya Kak, ngambil jurnal sama buku dari mana? Oke, tadi sebenarnya saya udah paparkan ya mengenai kalau teman-teman mau ngambil jurnal yang online, coba nanti teman-teman cari di Google Scholar. Nah, teman-teman cuma tinggal ketik aja keyword yang teman-teman pengen. Misalnya mengenai tadi saya contohin the effect of smoking, misalnya tentang smoking. Nah, itu selalu ada di sana. Atau misalnya COVID-19. Nah, jurnal yang bagus itu seperti apa? Yang online ya, itu biasanya ada yang namanya JSTOR, ada namanya Elsevier, ada ya macam-macam sih. Jadi jurnal yang baik itu dilihat dari, tadi saya juga ajarkan mengenai indeksnya Q1, Q2, Q3, atau Q4, atau tahun terbitnya. Kalau Q1 ya pastinya lebih bagus, dan tahun terbitnya lebih lama ya biasanya lebih bagus juga. Terus kalau yang offline dia bagaimana untuk jurnal sama buku? Biasanya kalau misalnya teman-teman dari perguruan tinggi, untuk teman-teman tinggal pergi ke perpustakaannya, biasanya jurnal-jurnal langganan online itu biasanya mengirimkan jurnal offline juga. Jadi jurnal yang dalam bentuk hard copy dikirim ke kampus. Nah, itu biasanya ada di perpustakaan. Nah, teman-teman tinggal baca itu, terus cuma tinggal diikutip aja kan, tinggal ditulis terus diikutip dari sana apa isi jurnalnya. Terus untuk buku dari mana Kak ngambilnya? Yang pasti harus benar-benar buku yang representatif dengan penelitian teman-teman. Nah, itu dari buku mana? Ya pastinya bukan buku populer ya, bukan novel ataupun cerpen atau cerita rakyat, tapi juga dari sumber yang benar-benar bagus. Misalnya dari textbook teman-teman, nah itu juga nggak masalah. Atau dari buku textbook teman-teman, atau dari ahli atau peneliti yang buat buku yang berkaitan dengan topik teman-teman, itu nggak masalah. Nah, itu dapatnya dari mana? Itu bisa dari online, bisa dari offline. Yang pasti kalau misalnya teman-teman dari perguruan tinggi ataupun bahkan dari SMA sekalipun, pasti selalu ada namanya buku yang bisa dijadikan sebagai sumber atau referensi. Oke, jadi itu sih jawabannya. Kalau teman-teman mau dapat jurnal dan buku sumbernya, itu bisa online, bisa offline. Yang pastinya selalu sesuaikan dengan topik teman-teman dan selalu lakukan namanya pengutipan citasi. Itu. Jadi sebenarnya untuk memperoleh jurnal sekarang kan lebih gampang. Jurnal teman-teman mau akses isu di luar negeri itu sekarang kan juga lebih gampang.
Jadi jawabannya itu ya. Dan tadi saya juga udah paparkan mengenai Simago sama Skyhub ataupun LibGen. Oke, lanjut. Oke, ini pertanyaan terkait sumber referensi lagi, Kak. Dari Royhan Rohmadi. Izin bertanya, Kak, kalau referensi dari YouTube gimana? Seperti akunnya Kemendikbud. Oke. Kalau misalnya referensi dari YouTube ya sebenarnya bisa. Jadi referensi itu bisa diperoleh dari mana aja. Nah, jadi teman-teman tinggal cantumin sumbernya. Jadi setiap citasi, seperti yang saya contohkan tadi, misalnya teman-teman ingin mengutip dari internet. Nah, itu teman-teman tinggal tentuin dulu nih, teman-teman mau gunain citasi model apa. Misalnya contoh modelnya dengan model Harvard citation. Nah, di sini ini biasanya lengkap kok. Misalnya teman-teman dari YouTube, dari internet, di sini juga ada. Atau misalnya ada single author, ada penulisnya banyak, atau corporate nih media release. Jadi sebenarnya jangan khawatir sih, nggak masalah sebenarnya asalkan representatif, terus sumbernya bisa berkaitan dengan topik teman-teman dan bisa dipercaya, bukan dari media abal-abal. Sebenarnya ya go ahead aja, asalkan ditulis sumbernya. Nah, untuk menulis sumber sesuai dengan misalnya dari artikel internet, YouTube, ataupun dari media-media massa yang lain, itu biasanya setiap model citasi itu menyediain bentuk penulisannya. Nah, itu jadi jawabannya itu ya, coba nanti dicek aja di model citasinya. Penulisan dari YouTube bagaimana, video online bagaimana, kayak gitu. Jadi nggak masalah sih, asalkan ditulis referensinya, dan referensinya benar-benar dari referensi yang kredibel. Oke, itu aja sih. Ada lagi? Ini ada lagi dari Hikmah Army. Ya. Oke, izin bertanya, Kak, sejak kapan Kakak tertarik dalam dunia kepenulisan ini? Dan apa yang melatar belakangi Kakak untuk terus berprestasi dan berkompetisi di dunia perkuliahan ini, Kak? Jika Kakak berkenan, mungkin bisa sharing untuk memotivasi kami semua. Terima kasih. Dari Hikmah ya. Kapan tertarik dengan dunia kepenulisan? Jadi saya itu berkompetisi. Ini kalau boleh jujur ya, saya itu berkompetisi untuk mencari uang kebanyakan. Jadi setiap orang pasti ketika misalnya dunia perkuliahan pasti dia punya cara untuk menghasilkan uang. Nah, ada yang melalui jual online, ada yang sambil part time, atau ada yang ya itu namanya kuliah sambil kerja ya, atau misalnya mengajar misalnya. Nah, cara saya mencari uang adalah dengan berkompetisi. Dan dari berkompetisi ini saya bisa dapat uang yang ya cukup sangat besar lah. Hadiah yang terbesar saya pernah dapatkan itu dalam berkompetisi adalah 50 juta. Tapi itu dalam bentuk tim. Nah, terus pernah juga dapat hadiah 10 juta. Jadi kenapa saya aktif berkompetisi? Karena saya itu butuh uang sebenarnya. Tekanan hidup dan tuntutan hidup yang besar, dan motivasi aja sih sebenarnya sih. Jadi yang pertama pasti harus ada alasan ya kenapa teman-teman mau lomba. Kalau saya alasannya karena saya mau mendapatkan uang, atau yang kedua ada orang yang alasannya untuk berprestasi, atau ada orang yang alasannya untuk mendapatkan relasi. Nah, itu sekali lagi ya. Oke, mungkin sedang bermasalah dengan jaringannya Kak Ferdi ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Nah, teman-teman nanti jangan lupa jangan live dulu. Nanti bisa mengisi link presensi terkait klaim sertifikat ya. Oke, bisa dilanjut Kak Ferdi. Tadi mengenai prestasi juga ya. Jadi pastinya dengan berkompetisi teman-teman akan dapat uang. Makanya saya tadi juga motivasi teman-teman buat aktif menulis sejak kapan. Jadi saya itu aktif menulis itu dari semester 1 sebenarnya. Saya
sebenarnya dari SMA udah beberapa kali nulis, cuman bukan tulisan yang apa namanya yang ilmiah, tulisan populer biasa. Sering nulis blog ataupun artikel. Terus di perkuliahan coba ikut berkompetisi lah ya, kompetisi menulis. Saya masih ingat itu dulu pertama kali saya menulis itu dari ada namanya ekonomi bebas korupsi, itu semacam lomba. Saya ikut itu dan alhamdulillah itu pertama kali saya nulis. Makanya saya bilang bahwa niat itu penting juga sih ketika nulis. Jadi nulis itu kan gak enak kan ya, harus begadang, harus di depan laptop, harus matanya harus melek, harus riset dan segala macamnya. Jadi memang harus banyak pengorbanan yang harus dilakukan. Jadi dan itu memang punya hobi di sana nulis, punya motivasi juga nulis, punya tim yang bagus. Jadi itu sih buat jawabannya. Oke Kak, karena ini juga sudah menunjukkan pukul 11.52, mungkin untuk pertanyaan yang belum terjawab nanti bisa saya kasih linknya ya, kita bagikan via Instagram @upi_ugm. Mungkin dari Kak Ferdi bisa disudahi sampai di sini. Oke. Udah ya berarti ya. Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih dari panitia untuk Kak Ferdi karena telah meluangkan waktunya untuk mendampingi kita semua dalam pelatihan esai ini. Nah, untuk teman-teman, jangan live dulu ya, saya akan membagikan link terkait klaim e-sertifikat dan juga daftar pertanyaan yang belum sempat terjawab tadi. Mungkin bisa diisi terlebih dahulu. Silahkan, itu sudah saya kirimkan linknya. Teman-teman bisa mengisi di link tersebut, pertanyaan tadi kan masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, bisa dituliskan. Kemudian akan kami share jawabannya di Instagram @upi_ugm. Ini juga ada link presensi. Jadi silahkan untuk teman-teman diisi terlebih dahulu. Jadi totalnya ada 3 link ya teman-teman. Pertama untuk daftar pertanyaan, yang kedua untuk klaim e-sertifikat, dan yang ketiga untuk evaluasi mengenai pelatihan esai ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Ferdi karena sudah mendampingi kita, dan juga panitia, dan juga tentunya dari teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, dan kami sangat mengapresiasi sekali antusiasme dari teman-teman karena sudah meluangkan waktu untuk mengikuti pelatihan esai ini. Nah, ingin mengingatkan lagi, dan lupa teman-teman mendaftar ya untuk lomba esai dari UPI UGM, yakni LDR atau lomba esai dari rumah. Kan tadi sudah saya sebutkan ya, kita dapat perpanjangan 2 hari, waktu 2 hari, kemudian dapat potongan biaya pendaftaran juga senilai 40.000, kemudian juga mendapat voucher Red Doors. Silahkan bergabung di lomba esai. Dan vouchernya ini berlaku sampai akhir tahun loh, jadi nanti siapa lagi gitu pihak panitia penyelenggara yang mau ngasih voucher buat peserta lomba kan. Jadi teman-teman silahkan bergabung. Untuk informasi yang lainnya, mungkin mengenai video dari pelatihan tadi, kemudian link-link terkait evaluasi, kemudian link daftar pertanyaan akan saya share lagi di grup. Saya dari panitia UPI, mohon maaf jika banyak kekurangan, kemudian tadi juga masalah kendala jaringan dan lain sebagainya, saya mohon maaf, ada kurang lebihnya. Terima kasih bagi teman-teman, mungkin kalau misal masih mau stay di sini boleh, misal mau diskusi-diskusi boleh, mau live juga boleh, jangan lupa diisi link presensinya ya. Itu juga ada titipan dari ketua Mas Tajrian Maam, vouchernya semua peserta dapat. Nah itu ayo, jadi harus daftar ya. Jadi juga siapa yang Kak Dewa tadi kan sudah daftar, mungkin bisa ditanyakan lagi, nanti bisa BC saya, siapa tahu dapat hadiah potongan ya tadi, karena sebagai peserta pelatihan. Jangan lupa juga follow Instagram UPI @upi_ugm dan juga @change UGM, nanti
informasi-informasi mengenai lomba, kemudian kegiatan UPI itu apa aja, bisa dilihat di Instagramnya. Terima kasih teman-teman, mungkin bisa meninggalkan room ini, bisa stay juga boleh kalau misal mau diskusi lagi. Jangan lupa isi presensinya ya. Terima kasih semua. Terima kasih juga kepada peserta yang sudah meluangkan waktu hari Minggu gini mau ikut pelatihan esai. Kami dari Panitia sangat mengapresiasi sekali. Kemudian jika ada info-info mengenai pelatihan lain, kami akan share di grup. Nanti terkait recordnya akan kami kirimkan di grup, dan juga notulensi dari pelatihan esainya akan kami kirimkan di grup, akan kami share di sana. Oke, terima kasih semua bisa meninggalkan chatroom, dan jangan lupa mengisi presensi ya. Pertanyaan juga maaf sekali karena tadi dipotong karena durasi waktu juga. Terima kasih semuanya.